tetap ada ibadah jam 2. Tema yang keempat ada komunikasi yang sehat. Mau dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam apapun. Ya, kita mau belajar. Komunikasi yang sehat adalah cara berinteraksi dimanapun dua pihak atau lebih saling mendengar, menghargai, memahami tanpa menjatuhkan satu sama lain. Nah, seringkali kita mendengar, menghargai, memahami. Kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Amin. Kenapa kita sering komunikasi gagal? Kenapa kita nggak suka dihargai? Karena saat ditelepon nggak pernah diangkat. Itu nggak boleh. Tapi harus menghargai. Amin. Memahami. Dan jangan menjatuhkan. Amin. Nah, komunikasi yang penting dalam sebuah hubungan ada baik keluarga, pertemanan, pekerjaan maupun pelayanan rohani. Nah, kita mau belajar bahwa komunikasi itu sangat penting. Betul? Nah, kenapa kita sering salah komunikasi, salah pelayanan? Cuma satu. Saat ditelepon, saat dibutuhkan nggak pernah diangkat. Itu yang kesalahan kita. Termasuk saya. Amin. Tapi kita mau belajar siang ini. Supaya kita menjadi orang dapat dipercaya. Kita harus memiliki komunikasi yang sehat. Dalam pelayanan, dalam hubungan, dalam keluarga. Nah, ketika ada orang telepon atau teman saudara atau siapapun yang penting, tolong hargai dan pahami. Amin. Karena gini teman-teman, kita itu juga sibuk. Kita itu sibuk, tapi kita bisa hargai. Kenapa? Karena kita mau menghargai. Amin. Pak Perdi, Kak Septian tolong buka dong. Ntar gini ya, kalau kalian nggak buka, saya suruh kalian yang gantiin saya di sini. Karena gini ya, capek. Emang kata kalian nggak capek kayak gini? Capek siapin tema-tema kayak gini. Tolonglah hargai. Ciri-ciri komunikasi yang sehat. Yang pertama, tolong dicatat. Kak Perdi, ntar ditanya aja, langsung nggak tahu jawabannya. Yang pertama adalah jujur dan terbuka. Amin. Tidak menyembunyikan hal yang nggak penting. Harus terbuka. Dalam hal apapun harus terbuka. Amin. Nih, contohnya menyampaikan perasaan dengan cara yang benar. Tanpa manipulasi. Perasaan yang benar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saling mendengar. Gini ya, kita dalam pelayanan, dalam apapun bukan main-main. Makanya tidak hanya didengar, tapi juga mau memahami sudut pandang orang lain. Yakobus 1 ayat 9. Artinya saling menghargailah. Ketika ada orang ngomong, dengar. Pahami. Amin. Bukan main-main. Ada waktunya. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Nah, menyadari bahwa setiap orang bisa berpikir dan merasakan hal yang berbeda. Nih ya, kita semua kan berbeda daerah kan? Betul? Artinya kita harus menyadari bahwa setiap pikiran kita berbeda-beda. Tapi dari perbedaan itu, dari komunitas itu kita melengkapi. Amin. Nah, poin keempat adalah mengendalikan emosi. Nah, ini yang paling susah mengendalikan emosi. Tidak berbicara saat marah. Tidak menyerang pribadi orang lain. Gini ya, kita harus bisa menahan emosi. Amin. Supaya kenapa bisa nahan emosi? Supaya kita tahu bagaimana cara mengomongkannya. Amin. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang membangun. Seperti Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakai perkataan yang baik untuk membangun. Nah, kita harus gunakan perkataan yang membangun. Dalam pelayanan, dalam apapun kita gunakan. Supaya kenapa? Supaya kita mengerti bahwa kata-kata itu bermanfaat, penuh makna, penuh tujuan. Amin. Jadi adanya kasih yang empati. Nah, tujuannya kenapa? Tujuan berbicara bukan untuk menang, tapi untuk saling menguatkan. Dalam komunitas kita harus saling menguatkan. Amin. Nah, manfaat komunikasi yang sehat yang pertama adalah hubungan yang menjadi lebih harmonis dan saling percaya. Itu yang pertama.
Yang kedua ada menghindari kesalahpahaman dan pertengkaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, menumbuhkan kasih dan kerjasama. Yang keempat, mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Itu di Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Nah, kita harus menjaga. Amin. Yang kedua, Efesus 4 ayat 15. Katakan benar di dalam kasih. Kita harus katakan benar di dalam kasih. Yang ketiga ada Amsal 15 ayat 1. Jawabnya yang lemah lembut meredakan kegeramaan. Nah, kita harus berkata lemah lembut supaya kenapa? Orang yang mendengar kita bisa memahami. Amin. Intinya gini teman-teman. Komunikasi yang sehat ini dalam pelayanan atau dalam pasangan atau dalam apapun, ketika ada orang telepon, tolong minimal hargai. Ya. Kenapa? Karena setiap kita omong ada penuh makna, ada penuh tujuan. Nggak mungkin lah orang tiba-tiba telepon tanpa ada itu. Betul nggak? Hargailah selagi kalian mau dihargai. Itu saja.